Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dengan judul Proses Pembuatan Bangku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haris Fadilah. Saya M. Syadir Rifai. Saya Nazarudin. Saya Muhammad Fadilah. Di sini kami akan memperlihatkan serta menjelaskan bagaimana proses pembuatan bangku. Yuk, let's go. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan bangku. Pertama ada penggaris, kedua ada palu, ketiga ada pahat, keempat ada pensil dan spidol, kelima ada kuas, keenam ada paku, ketujuh ada amplas, kedelapan ada meteran, dan kesembilan ada gergaji. Mesin pemotong, mesin ketam perata, mesin penghalusan kayu, dan mesin penjapit kayu. Kemudian ada triplek, ada papan, dan luti. Halo teman-teman, pada tahap pembuatan kursi berbahan kayu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengukuran. Tahap pertama saya melakukan pengukuran pada kayu putih. Ukurannya sesuai dengan gambar desain. Setelah diukur, diberi tanda menggunakan pensil. Selanjutnya saya melakukan pengukuran pada triplek. Setelah diukur, diberi tanda menggunakan pensil pada bagian yang akan dipotong. Ukurannya sesuai dengan gambar desain. Triplek ini digunakan nantinya sebagai alas tempat duduk. Terakhir saya melakukan pengukuran pada papan. Papan yang diukur diberi tanda menggunakan pensil untuk bagian yang akan dipotong. Papan ini nantinya digunakan untuk bagian hiasan di tepi-tepi sisi meja bagian atas. Selama proses pengukuran, sebaiknya setiap ukuran diperiksa kembali sebelum dilakukannya pemotongan. Pada tahap selanjutnya, saya akan melakukan proses pemotongan bahan untuk pembuatan kursi berbahan kayu. Yang pertama, saya melakukan pemotongan pada kayu bloti. Selanjutnya, pemotongan triplek sesuai dengan gambar desain. Selanjutnya, pemotongan papan menjadi dua bagian menggunakan mesin pemotong. Terakhir, pemotongan pada papan sesuai ukuran pada gambar desain. Setelah melakukan proses pemotongan pada bahan, tahap selanjutnya yaitu proses penyerutan pada kayu. Sebelum melakukan penyerutan, pertama kita ukur terlebih dahulu ketebalan kayu awal, sehingga kita dapat mengatur ketebalan penyerutan pada mesin tersebut. Penyerutan ini berguna untuk menghasilkan permukaan kayu yang halus dan rata, serta mendapatkan ukuran ketebalan yang sesuai pada kayu. Proses pembuatan join pada bangku. Ukur ketebalan kayu dan tandai area sambung persis setengah dari tebal kayu tersebut. Potong bagian bahu sambungan menggunakan gergaji hingga kedalaman setengah ketebalan kayu yang telah ditandai. Buat sayatan-sayatan kecil di antara potongan bahu, lalu buang dan bersihkan sisa kayu menggunakan pahat kayu hingga permukaannya rata. Ulangi langkah yang sama pada pasangan kayu lainnya. Perakitan kursi dimulai dengan menyiapkan semua komponen yang diperlukan seperti dudukan kursi, kaki kursi, paku, dan palu. Sebelum mulai merakit, pastikan semua bagian sudah lengkap agar proses pemasangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Langkah selanjutnya adalah memasang kaki kursi pada bagian dudukan. Setiap kaki dipasang pada posisi yang sesuai. Kemudian, paku atau skrup dikencangkan secara bertahap agar kursi dapat berdiri dengan kokoh. Setiap itu, sandaran kursi dipasang pada bagian belakang dudukan dan disesuaikan posisinya agar nyaman saat digunakan. Setelah proses pembuatan dan perakitan kursi selesai, langkah berikutnya adalah pengecatan. Sebelum dicat, permukaan kursi diamplas terlebih dahulu agar halus dan bersih dari debu-debu maupun sisa serat kayu. Setelah itu, kursi dibersihkan menggunakan kain kering supaya cat dapat menempel dengan baik. Selanjutnya, dilakukan pengecatan sebagai lapisan awal untuk membantu warna cat lebih merata dan tahan lama. Setelah lapisan dasar mengering, kursi dicat sesuai warna yang diinginkan dengan menggunakan kuas atau spray gun. Pengecatan dilakukan secara merata dapat pada seluruh
seluruh bagian kursi agar hasilnya rapi dan menarik. Setelah cat selesai, diaplikasikan kursi didiamkan selama beberapa waktu hingga benar-benar kering, dan jika diperlukan lakukan pengecatan ulang atau penambahan layer dan kondung untuk memberikan hasil yang lebih mengkilat dan meningkatkan daya tahan kursi. Setelah seluruh proses selesai, kursi siap digunakan atau dipasarkan. Okey teman-teman, cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.